Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore season ketiga. Ya, akhirnya kita bakal lanjutin konten sore-sore karena pada awalnya konten sore-sore ini kan dibuat pada saat bulan puasa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Kayaknya sih 2 tahun yang lalu deh pertama kali konten sore-sore ada. Dan itu sebenarnya niat awalnya ya sesuai namanya sore-sore buat nemenin menjelang buka puasa kalian. Dan iya, karena kita sudah mendekati bulan puasa, jadi mari kita mulai episode pertamanya di video kali ini. Sebenarnya gue udah ngirim pertanyaan atau ngasih pertanyaannya itu ada di kolom komunitas. Jadi ya mungkin ada dari kalian yang udah tahu dan mungkin juga ada yang kelewat gitu aja sih. Nah, pertanyaan untuk episode pertama ini adalah apa series tokusatsu favorit kalian di era Reiwa ini? Satu aja, sebenarnya gue cuma minta satu aja ya, dan jangan lupa alasannya. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke jawaban dari kalian semua. Let's go. Nah, yang pertama ini ada dari Fajar Pratama 4990. King Oger karena ada aspek serangga pertama di seri Super Sentai, terus berkesinambungan dengan Kyoryuger juga. Dan masih banyak kesan misteri seperti kehidupan Shugat dengan para raja sebelumnya dari tahun ke tahun, hingga suka motif Oh Kuwagata Oger. Terima kasih untuk Fajar Pratama 4990. Ya nggak bisa dipungkiri sih, King Oger emang sekeren dan sebagus itu coy seriesnya. Lalu kalau dari segi cerita, udah nggak usah ditanya, itu keren banget. Bahkan siapa sangka kalau King Oger ini masih ada sangkut pautnya dengan Kyoryuger, yang mungkin pada awalnya orang kira-kira itu cuman kayak collab special anniversary Kyoryuger doang, tapi nyatanya emang ada satu kesinambungan. Lalu berikutnya ada dari referensi 6294. Padahal gue mintanya satu aja tapi malah dikasih 3 ya. Super Sentai Don Brother, seriesnya lawak abis dan gak berhenti ketawa tiap nonton. Kamen Rider, Gits dan Zero One. Ultraman, Decker, karena baru nonton Decker dan Blazer di era Reiwa. Menarik. Terima kasih untuk referensi 6294. Kalau mau ngomongin Don Brother, ya seriusan itu series lawak yang bahkan kita tuh nggak perlu mikir ceritanya mau dibawa kemana, karena semakin dipikirin malah semakin bingung. Buat nonton Don Brother, kalian itu cuman perlu nikmatin aja seriesnya, udah nggak usah mikir aneh-aneh. Dan untuk gua pribadi, sebenarnya Don Brother adalah series ketiga favorit gua di Super Sentai. Lalu kalau Gits dan Zero One, gua nggak bisa ngomong banyak karena gua nggak nonton sampai full. Bahkan bisa dibilang Gits itu gua cuma nonton sampai episode 7 atau 6 malahan. Enggak deh, pokoknya sampai episode yang si Keiwa pertama kali keluar dari DGP. Dan untuk Zero One sendiri, gua skip pas arc-nya versus Towser, karena menurut gua arc versus Towser itu bosaninnya tuh parah banget sih. Sedangkan untuk Decker, seriusan gua nggak tahu apa-apa, gua nggak nonton sama sekali karena Ultraman yang gua tonton cuma Blazer, khususnya di era Reiwa ini ya. Lalu berikutnya ada dari Kato 627. Oke. Kalau kata gue sih Kamen Rider Zero One, karena ini Kamen Rider yang ceritanya masih oke menurut gue. Selain bentuk ridernya yang keren, ceritanya juga bagus, walaupun bukan berarti series Reiwa yang lain jelek. Tapi jujur aja, sejak nonton Saber, gue jadi sering berasumsi kalau series Reiwa jelek semuanya. Makanya gue nggak pernah nonton series Kamen Rider Reiwa selain Zero One dan Saber. Jadinya cuman rewatch Tokusatsu Heisei doang, kalau nggak nonton anime sama baca manga. By the way, Kamen Rider Zero One juga jadi series terakhir yang gue tonton sampai tamat. Sebenarnya ada niatan untuk nonton Gits, cuman males aja. Terima kasih untuk Katop 627. Tadi sebenarnya gue juga udah bahas dikit kan kalau gue nggak bisa komen banyak tentang Zero One karena gue bener-bener gak nonton sampai full. Tapi yang gue tahu dengan pasti, Zero One salah satu series Kamen Rider yang disukain sama orang-orang Indonesia. Salah satu alasan yang ngedukung hal tersebut adalah karena sempat tayang di RTV. Dan semua series tokusatsu yang tayang di RTV itu udah pasti disukain sama orang Indonesia, khususnya sama orang-orang yang emang tidak terbiasa nonton lewat streaming atau download di online.
Lalu berikutnya ada dari Hikaru Raido RV8 Is. Kalau gua sih King Oger bang. Soalnya bisa dibilang series ini salah satu Super Sentai paling berani untuk saat ini, dimana temanya kerajaan dan serangga. Terima kasih untuk Hikaru Raido RV8 Is. Setuju banget, dimana King Oger bisa dibilang salah satu series tokusatsu berani ya untuk saat ini. Dari mulai temanya kerajaan, yang mana setnya itu harus pakai full CGI, syutingnya hampir semuanya di ruangan tertutup, lalu juga menggunakan tema serangga yang biasanya identik dengan series Kamen Rider ya kalau serangga itu. Dan bisa dibilang ya King Oger ini series pertama Super Sentai yang menggunakan tema serangga. Terlepas dari orang suka nggak suka, ya nggak bisa dipungkiri kalau King Oger emang series paling berani untuk saat ini. Berikutnya ada dari Shinsatsu 1357. Kalau merangkumi semua aspek dari Tokusatsu Kamen Rider, Ultraman, dan Super Sentai, saya lebih memilih Osama Sentai King Oger. Sumpah ini series memang bagus dari segala aspek, dan setiap episodenya membuat kita semua gembira, sedih, marah, dan semuanya. Salah satu series Reiwa yang akan diingati di era Reiwa sih. Terima kasih untuk Shinsatsu 1357. Yap, lagi-lagi King Oger, King Oger, King Oger, dan King Oger. Soalnya ya mau gimana pun di era Reiwa ini yang menurut gua paling berkesan ya King Oger kalau dari Super Sentai. Kalau untuk Kamen Rider mungkin ya secara kasar kayaknya Gits yang paling berkesan di era Reiwa. Bayangin aja ridernya ada banyak, tema survival, dan terakhir MC atau karakter utamanya jadi Tuhan. Sedangkan untuk Ultraman, jujur aja gue cuma nonton Blazer dan gue nggak tahu series lainnya. Balik lagi kalau kita ngomongin King Oger, tadi disebutin juga tiap episodenya selalu berkesan. Bukan cuma berkesan, bisa dibilang King Oger ini hampir tidak terasa ada fillernya. Bahkan sebenarnya gue bisa bilang, kalau kalian mau nonton King Oger, kalian itu harus nonton setiap episodenya. Sedangkan kalau kalian mau nonton seri Super Sentai yang lain, kalian itu sebenarnya bisa banyak skip episode yang nggak penting. Dan hal itu yang gue lakuin waktu nonton Lupin Ranger sama Zenkaiger. Lupin Ranger, Zenkaiger, gue nonton sampai tamat. Iya, gue tonton sampai tamat. Tapi apakah gue nonton semua episodenya? Enggak, sama sekali enggak. Tapi untuk King Oger, kalian itu harus nonton semua episodenya, bahkan ke spin-off-nya, yaitu yang episodenya fokus ke karakter Ruthless. Lalu berikutnya ada dari Leo Spanner Boy. Waduh, dia ngasih dua ya, ada Kamen Rider dan Super Sentai. Kids, alasan tersebut cerita yang membawa unsur ke arah dewa, survival game kehidupan dan mitologi Jepang yaitu rubah, serta keinginan dan terdapat pesan. Jangan menyerah raih keinginan, apapun resikonya dilewati, keputusasaan untuk berjuang meraih kebahagiaan karena keinginan. Waduh, nggak pakai titik koma jadi rada-rada bingung ya bacanya. Lalu ada King Oger, saya suka dengan unsur kerajaan, kerasa sampai akhirnya raja berasa real, sesuai harapan temanya cocok diterapkan ke Kamen Rider-nya unsur kerajaan. Dari perjalanan cerita cukup bagus dan fillernya nggak main, serta lawaknya nggak terlalu cringe. Itu saja, untuk Boom Bomber belum ada, nunggu seriesnya berjalan saja. Terima kasih untuk Leo Spanner Boy. Baru aja tadi gua bahas ya kalau emang di Super Sentai itu yang berkesan udah pasti King Oger. Ya kalau di Kamen Rider sih udah pasti orang-orang bakal jawab Gits, karena bisa dibilang kedua series ini ya, si King Oger dan Gits bener-bener ngebawa warna baru untuk dunia Kamen Rider dan Super Sentai. Lalu yang terakhir ada dari Muhammad Zaini 4741. Super Sentai, Kiramager sampai Boom Bomber. What? Apa ini maksudnya? Terima kasih untuk Muhammad Zaini 4741. Mungkin bisa dibilang Zaini ini penonton baru ya, jadi masih bingung dengan cara ngejawabnya. Semoga untuk video berikutnya bisa ngejawab dengan benar ya kayak yang lainnya. Oke, jadi itu adalah jawaban dari kalian semua untuk episode kali ini. Dan sekarang untuk pertanyaan di episode berikutnya adalah, Bakuage Sentai Boom Bomber kan bisa dibilang udah tayang ya episode satunya. Nah, bagaimana tanggapan kalian terhadap episode 1 dari series Boom Bomber? Apakah setelah kalian menonton episode satunya kalian jadi semakin tertarik untuk melanjutin, atau malah kayak
kayaknya skip dulu deh series Boom Bomber. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah ikutan jawab di episode kali ini. Dan sampai berjumpa di video sore-sore berikutnya. Bye-bye. Ciao.